tidur, tiba-tiba saya bermimpi, saya itu tidak bisa nafas lagi Pak. Saya sudah sakaratul maut, gitu. Karena saking takutnya jamaah sekalian, saya langsung terperanjat di saat mendengar suara geledeknya, ayat suara bentarnya, gitu. Dar, langsung tiba-tiba ngorejat Pak. Dus. Pas ngorejat, oek sadayana Pak. Hitam semuanya, tidak ada satupun yang saya mampu untuk lihat. Di situ saya langsung cengap-cengap, ya Allah, abdi sakaratul maut, atau abdi terus aya di alam barzah ieu teh. Saya merasa saya lagi sakit seperti itu. Pas bangun gelap semuanya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, suara saya tertahan di kerongkongan, nggak bisa nyebut apa-apa. Beberapa menit saya di situ nangis Pak, tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada orang, saya beranggapan saya sudah meninggal. Nah, hujan suara besar sekali. Oh ya Allah, apakah ini alam barzah? Sampai-sampai datang kilat, teras. Kan ku kilat mah Pak jadi kelihatan ya sudut ruangan teh. Ya Allah, abdi masih ada di asrama. Nah, tidinya langsung merangkak keluar dari asrama, teriak, "Oh, saha anu di dieu?" Keadaan di situ sedang mati lampu, Pak. Gak ada suara sedikit pun karena jarak asrama dan masjid itu cukup rada jauh. Jadi di asrama itu benar-benar kosong, gak ada orang siapa-siapa. Saha anu di dieu tulungan abdi tos sakaratul maut gitu. Nah, ketika saya tadi pas menuju ke sini tuh saya langsung ingat, ya Allah, astagfirullah. Jadi memang Allah berikan kenikmatan kepada kita, kesempatan kepada kita, dan kesempatan ini harus kita ambil untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi tadzkirah dan juga ibrah bagi kita semua. Melanjutkan tema kajian kita pada malam kali ini mengenai jihad. Jamaah sekalian, di dalam bahasa Arab setiap susunan kata yang berasal dari huruf jim, ha, dan dal ini bermakna asyaqah dan juga at-taqah. Sesuatu yang berat, sesuatu yang payah, dan sesuatu yang sangat memeras tenaga. Inti dari jahada. Berbeda kalau misalkan kita baca dalam Quran, ada susunan kata yang tengahnya itu pakai ha kecil, jahada. Kalau jahada artinya menentang. Nah, tong disamikeun. Jahada itu artinya at-taqa asyaqqa. Kalau jahada artinya menentang. Nah, dalam bahasa Arab istilah kita ada beberapa istilah, dalam Al-Qur'an juga sama. Kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata juhdin atau juhdun. Nah, ini pun artinya, maknanya adalah ketika seseorang itu sudah mengeluarkan usaha dengan semaksimal mungkin sampai dia kepayahan. Ini artinya juhdu. Ketika seseorang sudah bekerja, mengeluarkan seluruh peluh dan juga kekuatannya, sampai-sampai dia lunglai, capek Pak. Pak Ferry terus beberes. Satu blok, bahkan satu TM2 dibersihkan ke Pak Ferry sadayana. Nah, itu adalah kata juhdin. Kita udah mengeluarkan seluruh energi kita sampai bersusah payah. Yang kedua ada istilah ijtihad. Nah, ini pun sering kita dengar ya, ijtihadun. Ini biasanya dalam kamus fikih. Ada istilah para ulama, ada seorang ulama yang berijtihad ya. Kalau ijtihad itu adalah usaha seorang ulama untuk meneliti satu objek kajian atau pembahasan dalam bidang-bidang tertentu, khususnya dalam masalah agama, sampai-sampai mengeluarkan kekuatan daya fikir dan nalarnya itu 100% gitu. Itu disebut dengan ijtihad. Alhamdulillah. Saya kira absen nih Iman. Ya, ijtihad ini pun sama, asal katanya dari jahada. Jadi usaha ulama untuk meneliti objek sampai mengeluarkan seluruh daya upaya nalar dan logikanya untuk merumuskan suatu permasalahan. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut dengan nah, eta mujtahid. Ini pun sama. Mujtahid. Nanti kita tulis lagi di bawah, Pak. Ini mujtahid. Nah, mujtahid. Jadi Pak, kalau ulama udah mengeluarkan ijtihadnya, tandanya dia udah sangat bersusah payah menemukan fatwa ataupun rumusan kesimpulan dari beberapa hukum. Makanya kalau kita membiarkan ijtihad para ulama dan kita hanya berpikir dengan nalar kita yang sempit gitu ya,
Aduh, saya kira itu sangat sangat disayangkan. Harusnya kita kalau permasalahan apa tuh merujuk dulu kepada apa yang telah dirumuskan oleh para ulama kita. Karena mereka lebih mumpuni kan. Kita lihat dulu, nanti baru kita komparasikan di antara ulama-ulama di mana yang lebih kuat dalilnya dan kita anggap itu adalah yang terbaik, baru kita ambil. Jadi tongku langsung iya. Atau menyatakan, dan saya juga, otak saya juga ini ilham dari Allah. Ini hidayah dari Allah, hikmah itu dari Allah. Iya. Engkau yang beranggapan bahwasanya itu dari Allah, tapi kan tidak tahu hawa nafsu, tidak tahu apakah setan menghembas sembusi terhadap pemikiran seseorang, termasuk saya pribadi. Maka jalan yang paling selamat untuk menemukan dalil-dalil itu dan memahami konteks dalam agama itu, lihat kepada para mujtahid, para ulama-ulama. Cari dulu ke situ. Kecuali masalah yang kontemporer yang belum dibahas. Selanjutnya ada istilah mujahadah. Mujahadatun. Nah, kalau mujahadah ini maknanya lebih condong kepada usaha seseorang untuk melawan terhadap hawa nafsu yang ada dalam dirinya, melawan syahwatnya, dan juga melawan tipu daya setan. Ini pun termasuk ke dalam jihad kan? Cuman istilah yang lebih dipopulerkan oleh para ulama khususnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dengan istilah mujahadah. Konotasinya itu seseorang berusaha untuk melawan, melemahkan mengenai syahwatnya yang membuntuti dirinya kepada kemaksiatan, ataupun dari tipu daya setan. Itu mujahadah. Nah, yang terakhir ada jihad. Jihadun. Ini orangnya sebut mujahid. Nah, kalau jihad usahanya untuk melawan siapa? Untuk melawan musuh. Ini yang lebih populer sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan juga hadis nas-nas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengartikan mengenai jihadun. Jihad itu usaha untuk melawan musuh yang nyata. Nah, sampai bersungguh-sungguh, bersusah payah melewati rintangan-rintangannya. Ini adalah beberapa susunan kata di dalam Al-Quran. Nah, sekarang jamaah sekalian yang akan kita bahas, sebagaimana dalam flyer disebutkan, jihad, ketentuan mengenai jihad terhadap kaum kufar wal munafikin, kaum kufar. Nah, arti dari jihad itu sendiri secara definisi ta'rifnya itu di dalam kitab Al-Jihad karangan penyusun Syekh Abdul Muhsin Al-Munif menyebutkan bahwasannya qitalu muslimin kafiran zi ahdin. Nah, qitalu muslimin adalah ketika seorang muslim dia berperang. Nah, artinya adalah berperang. Atau saya lebih kerucutkan di sini sebut dengan qitalun. Artinya adalah perang. Turun ke medan perang, mengangkat senjata. Nah, ketika seorang muslim dia berperang kafiron, melawan siapa? Orang yang kafir. Orang kafir yang mana? Wah, kelewat ini. Waira zi ahdin, yang tidak memiliki perjanjian. Tidak ada perjanjian damai di antara kaum muslimin dan orang kafir ini. Apa salah satu dorongannya? Dorongan yang pertama itu li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama li'i'la'i kalimatillah. Yang kedua, au huduru lahu, atau hanya sebatas menghadiri atau datang ke medan perang. Dan yang ketiga, dorongan yang ketiga itu untuk duhulu ardihi, masuk dia ke negerinya orang-orang kaum kufar, kaum kafir. Nah, bisa diartikan di sini kafir dengan istilah non muslim biar tidak diprotes. Nah, cuman kalau dalam ta'rifnya memang kafir tulisannya seperti itu. Jadi jamaah sekalian,
yang harus kita pahami mengenai definisi dari qital itu sendiri, perang itu sendiri, yaitu adalah ketika seorang muslim. Nah, jadi di sini kata kunci yang pertama adalah muslimnya. Selain dari muslim, maka dia tidak bisa disebut dengan jihad. Ada misalkan orang yang tidak beriman kepada Allah, dia ikut masuk ke barisannya kaum muslimin, ikut membantu berperang dengan kaum muslimin. Orang itu tidak sah disebut jihad, Pak. Karena dia bukan seorang muslim. Syarat yang pertama itu harus muslim. Nah, dan uniknya jamaah sekalian, muslim yang di sini itu dikategorikan kepada dua golongan. Pertama, muslim yang solih, yang abid, anu disiplin ibadahna, anu leres jalmina, yang benar-benar menggenggam ajaran syariat Islam. Ada juga muslim yang fajir. Fajir teh naon? Pendosa. Anu fasik. Fasik teh naon? Hare-hare ngajalankeun amalan-amalan Islam. Dan kedua-duanya ini bisa ikut ke dalam peperangan. Tapi anu ngabenten kena, naon ngabenten kena. Kalau orang yang solih, orang yang abid, ketika dia berperang dia dapat janji, dapat pahala, ada janji yang diberikan. Tapi ketika orang fajir dan orang fasik, sudah ditentukan dia niatnya bisa jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia orang yang fasik itu, orang yang fajir itu, maka dia hanya ikut membantu saja. Ikut membantu, capek-capekan wungkul, melawan dan menumpas musuh-musuh yang dihadapinya tanpa mendapatkan ganjaran, tidak dapat ganjaran. Kok bisa seperti itu? Bisa, Pak. Ini mengenai orang yang fajir ikut berperang dengan Rasulullah SAW kan sudah kita tahu kisahnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berperang ke medan perang. Tiba-tiba ada orang yang ikut dari kalangan kaum muslimin. Dia seorang muslim tapi dia fajir. Ketika ikut, dia niatannya untuk berperang itu bukan karena Allah, bukan untuk li'ila'i kalimatillah, tapi dia berperang untuk apa? Diketahui oleh orang-orang dia adalah orang yang hebat memegang pedang, dia adalah orang yang ingin disegani karena kegagahan dan keberaniannya. Sampai-sampai ketika akhir hayatnya orang-orang menceritakan kehebatan dia ketika menumpas musuh karena dia mati. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu. Dia itu tidak mati dengan syahid. Dia itu adalah orang yang mati dengan menghunuskan pedang dirinya kepada tubuhnya. Karena apa? Karena merasa ketika sudah menumpas banyak orang, Pak, dia terluka juga banyak, dan dia berkeyakinan kalau saya biarkan tubuh saya seperti ini, dia akan hidup susah nanti ke depannya. Bisa jadi cacat, bisa jadi sakit permanen gitu. Kalau seperti itu nanti saya dianggap hina oleh kaum saya. Lebih baik saya mati biar mereka tahu saya itu adalah seorang pejuang yang hebat. Akhirnya dia menghunuskan pedang sendiri, mati. Nah, menandakan bahwasanya dia adalah orang yang fajir dan orang fasik masuk ke dalam peperangannya Nabi SAW. Gitu, Pak. Dan juga ditambahkan dengan apa yang diberikan wasiat dari Rasulullah SAW kepada Bilal. Kata Rasulullah SAW, ya Bilal, wahai Bilal, qum wa'adzin, berdirilah dan umumkanlah oleh engkau. Apa isi dari pengumuman yang diberikan oleh Rasul kepada Bilal? Lam yadkhul al-jannah illa mu'min. Tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang mukmin, kata Nabi SAW. Wa anna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menguatkan agama ini walau dengan orang-orang yang pendosa. Nah, jadi Pak, Allah Subhanahu wa taala ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW akan membantu tegaknya dan kuatnya agama ini walaupun harus dan mesti dibantu dengan orang-orang yang fajir, orang-orang pendosa. Dan itu terjadi. So kowe ayeuna kita berandai-andailah sedikit. Misalkan di antara kita di Indonesia saja kembali dijajah. Nah, itu kan kewajiban berperang untuk melawan penjajah dan juga mempertahankan kemerdekaan kita kan menjadi sesuatu yang fardu ain, hukum wajib dalam berperang jihadnya. Nah, di antara kita mungkin ada yang berperang, dia perangnya bukan karena Allah. Di antara kita mungkin ketika berperang ingin dianggap hebat oleh saudara-saudaranya. Kan ada yang seperti itu. Begitupun dengan di zaman Nabi SAW.
Dan juga kalau kita merujuk kepada histori sejarah Indonesia ketika melawan penjajah itu, Pak. Saya baca di buku Api Sejarah, Indonesia ini akan sulit untuk merdeka apabila apa? Apabila para penjajahnya itu tidak memiliki kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perkara jihad dalam Islam yang memberikan ganjaran kepada orang yang turun ke medan perang, baik dia hidup ataupun mati. Kan dua-duanya mulia ya Pak ya, mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu, modal itulah sehingga kita nih, para pahlawan zaman dulu itu tidak pernah gentar untuk melawan penjajah yang masuk ke negeri Indonesia. Coba kalau tidak ada Islam, tidak ada bayangan dan harapan untuk mendapatkan surga. Kan ketika berperang juga berpikir dua kali, daripada mati, udahlah saya ikut aja membeok kepada penjajah, kan gitu Pak. Tapi ketika ada keinginan, keimanan kuat mah jadi lebih hebat lagi berjuang di hadapan melawan penjajahnya. Oke. Dan selanjutnya jamaah sekalian, itu yang pertama. Jadi orang yang berjihad itu adalah seorang yang muslim. Yang kedua, cocoretan lagi lah. Yang kedua, ini kalaulah yang berjihad itu adalah muslim, maka lawan dari jihad itu pasti bukan muslim. Tuh di dalam takrifnya saja, kita lu muslimin kafirun. Muslim yang melawan, berperang lawan orang kafir. Maka ketika ada tindakan yang kita lihat sekarang, kaum muslimin yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi sasaran jihadnya kaum muslim, berarti ini salah kaprah, Pak. Salah kaprah. Karena syarat untuk berjihad itu lawannya kafir. Bahkan kafir nanti kita jelaskan ghairi ahdin, tidak punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Jadi tidak seluruh kafir juga yang berhak untuk diperangi oleh kita kaum muslimin. Nah, jadi yang lawan dari jihad itu bukan orang muslim, tidak boleh. Karena apa jamaah sekalian? Kalau misalkan ada kelompok muslim dia kontra melawan dengan muslim, ini disebutnya adalah dalam istilah bahasa itu fitnah. Tidak disebut dengan jihad. Tidak, bukan jihad, tapi disebutnya fitnatun. Karena apa? Pertikaian muslim dengan muslim sampai menumpahkan darah, kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lainnya berperang, itu bukan jihad. Mereka itu fitnah disebutnya. Kalau misalkan ada orang yang meneror, yang diterornya itu bukan orang kafir, malah orang muslim sendiri yang kena imbas dari teror yang dia lancarkan, maka ini dalam bahasa Islam disebut dengan ihrab, terorisme. Atau misalkan ada tindakan perusakan di bumi, membabi buta antara kelompok satu kepada seluruh orang termasuk kaum muslimin, maka ini pun bukan jihad. Bukan jihad, bisa disebut dengan fasadah, penghancuran saja. Ataupun bisa disebut ihtirab, melakukan tindakan kriminalitas. Nah, itu bukan jihad, nggak bisa disebut jihad. Tidak seenaknya dia bawa bom datang ke kota Bali karena dirasa non muslimnya paling besar di Indonesia, meledakkan diri di sana. Ternyata pertama yang dia kenai sasaran itu orang-orang misalkan non-muslim pun orang kafir yang dia tidak memiliki rasa dendam kepada muslim, dia tidak memiliki keinginan untuk melawan dan memerangi kaum muslimin, atau bahkan yang menjadi korban yang meninggalnya itu adalah di kalangan kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang sangat salah gitu. Bukan jihad etama ihrob atau seperti itu jamaah sekalian. Mana dalilnya? Ini seperti yang telah terjadi di zamannya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Pada saat itu jamaah sekalian, khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq bisa mengendalikan seluruh komponen dan juga seluruh masyarakatnya, umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada peperangan. Pas ketika masuk zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an,
mulai timbul ada percikan-percikan dan pertikaian. Ketika datangnya Utsman menjadi khalifah, mulai muncul ada peperangan-peperangan, pemberontakan. Nah, ada istilah pemberontakan atau istilah kita mah separatisme ataupun makar, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Khalifah pada saat itu Utsman bin Affan. Nah, ini kalau dalam Islam itu disebut dengan khuruj. Dia keluar dari baiat setianya kepada khalifah, kepada pemimpin yang sah, ataupun biasa disebut dengan mufaraqah. Dia mengasingkan dan mengeluarkan dirinya dari kelompok yang sah untuk menggulingkan kepemimpinannya. Bukan khurujnya kaum jamaah tabligh ya, bukan. Maksudnya bukan itu. Bukan mufaraqah dalam salat juga. Jadi beda lagi. Nah, ini dalam akidah, dalam berbaiat kepada pemimpin. Nah, Ibnu Umar pada saat itu jamaah sekalian sedang terjadi huru hara di zaman beliau itu. Banyak peperangan dan pertikaian sesama kaum muslimin. Sampai-sampai ada seorang muslim, sahabatnya juga datang kepada Ibnu Umar karena dirasa Ibnu Umar adalah sahabat yang memiliki keluasan dalam ilmu. Beliau menyatakan bagaimana hukumnya berperang nih, berjihad untuk meniadakan fitnah di antara kita. Kata Ibnu Umar, perang yang kalian anggap perang itu bukan perang kama kita li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perang sebagaimana yang perang terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa jamaah sekalian? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berperang itu karena dorongan akidah. Perbedaan agama, tidak mau tunduk, ingin memerangi kita, maka terjadi peperangan. Tapi perang di zaman kita itu, di zaman kamu itu adalah perang yang terjadi akibat apa? Al-mulk, akibat kekuasaan. Ingin mengambil kekuasaan, menganggap bahwasanya imamnya tidak adil, ingin menjatuhkan secara paksa seorang khalifah yang sedang bertugas. Maka Ibnu Umar tidak pernah ikut campur dalam pertikaian sesama kaum muslim itu. Karena tahu ini bukan jihad. Gitu. Terus kenapa tidak sampai diislahkan, dibuat baik hubungan antara kaum muslim? Sudah banyak ikhtiar yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat senior. Datang ke kubu A, kasih tahu Allah adalah Tuhan kamu, agamamu adalah Islam, Al-Quran adalah pedoman hidupmu, Rasul SAW sebagai qawam dirimu. Kenapa engkau berperang dengan sesama muslim? Karena si fulan tidak adil, karena si fulan telah berbuat dolim, karena si fulan sudah melakukan dosa besar, maka harus kita berikan ukubah. Selalu seperti itu. Makanya mereka menahan diri, para sahabat-sahabat senior ini. Jadi jamaah sekalian, apa yang terjadi pada saat ini, di pekan-pekan ini, tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Tidak bisa. Bagaimana mungkin para polisi yang mereka pun sholat di masjid, mereka pun ikut jumatan, tapi ditembaki. Akibat apa? Salah menafsirkan bahwasanya negara ini berdasarkan hukum taghut, kata mereka seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya, founding father kita yang merumuskan mengenai pilar-pilar dalam bernegara itu adalah para ulama. Para ulama yang mengerti dan faham mengenai bagaimana cara-cara dan batasan-batasan Islam sehingga bisa diasimilasikan dalam tindakan demokrasi yang ada pada saat ini. Jadi tidak bisa juga dianggap taghut secara keseluruhan. Kalau disebut bahwasanya Indonesia bukan negara Islam secara kafah, ya memang betul. Belum bisa menjalankan syariat Islam dengan seluruh. Tapi mengenai seseorang hak untuk beragama, untuk beribadah, itu sudah diatur, bahkan ada aturannya. Tidak boleh diganggu. Maka tidak bisa disebut taghut. Kalau disebut taghut itu ketika pemerintahan itu sudah melarang kepada warganya untuk menjalankan ibadahnya. Sudah menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang buruk yang harus dihanguskan dan diganti dengan hukum yang menurut mereka baik. Kalau sekarang tidak. Maka dari itu kita yang harus berjuang agar lebih banyak lagi muatan-muatan syariat-syariat Islam itu masuk ke dalam itu undang-undang yang legal seperti itu. Kan kalau kita lihat hukum munakahat, Pak, dalam pernikahan kan itu diaplikasikan syariat kita, syariat Islam. Bagaimana mengatur mengenai pernikahan, bagaimana mengatur mengenai rujuk dan talak, itu seluruhnya masuk. Nah, tinggal kitanya saja yang harus lebih kuat untuk memperjuangkannya lagi. Maka kembali lagi, bukan jihad. Selanjutnya jamaah sekalian, ini pun sama. Nah, ini yang lebih penting lagi, satu lagi. Mengenai kafir ghaira dzi ahdin. Lawan kaum muslimin
Sehingga disebut jihad itu bukan muslim, melainkan orang kafir. Orang kafir ataupun kufar. Tapi kafir yang seperti apa yang menjadi kriteria bagi seorang muslim untuk melancarkan jihadnya? Kafir apa? Kafir ghairu dzi ahdin. Kafir itu terbagi menjadi 3, Pak. Yang pertama ada yang disebut dengan kafir harbi. Nah, kafir harbi inilah kafir yang tidak memiliki perjanjian baik, tidak ada perjanjian damai, dan juga orang-orang kafir ini ingin untuk menghancurkan kaum muslimin, ataupun orang kafir ini sudah mempersiapkan untuk menghancurkan. Jadi bisa jadi dia sudah melancarkan aksi-aksinya, bisa jadi masih dalam tahap strategi. Maka itu disebut dengan kafir harbi. Gitu. Yang selanjutnya, yang kedua, ada yang disebut dengan kafir mu'ahad. Mu'ahad. Ini dari ahdun sama. Ini kafir yang mereka memiliki perjanjian damai untuk hidup bersama kaum muslimin. Tentunya mereka tidak ada keinginan untuk mengusik-ngusik kaum muslimin. Sudah ada perjanjian damai. Ada komitmen baik di antara kaum muslim dan juga kaum kafir ini. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan kaum kafir zimmi. Kaum kafir zimmi ini yang lebih tunduk lagi. Adalah orang-orang yang beda akidahnya, namun dia tunduk dan patuh terhadap kekuasaan kaum muslimin, kepada khalifahnya, kepada pemimpinnya, sampai-sampai bentuk dari ketundukan dan kepatuhan kaum kafir zimmi ini apa, jemaah sekalian? Dia rela untuk memberikan upeti, kalau dalam bahasa agamanya disebut dengan jizyah, sebagai bentuknya sega pajak, sega upeti gitu yang diberikan secara sukarela. Karena apa? Merasa bahwasanya pimpinan dari kaum muslimin adalah yang terbaik. Dan mereka tunduk terhadap aturan-aturan yang diberikan. Nah, kepada dua kelompok ini, maka Nabi SAW berwasiat kepada kita selaku umatnya, jaga hak mereka. Jangan sekali-kali merampas haknya, jangan sekali-kali menghinakan wibawanya, martabatnya, jangan ganggu mengenai peribadahannya. Biarkan saja. Karena mereka pun tidak mengusik kita. Tapi kepada kaum harbi ini, nah inilah yang disebut oleh Nabi SAW untuk kita memerangi mereka. Dan banyak di dalam ayat-ayat dalam Quran bahwasanya yaitu dia, sebagaimana yang sering dijadikan oleh kaum jihadis ini. Saya buka sedikit bocorannya, Pak. Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda. Dia lihat mungkin saya kelihatannya rada bersemangat dalam agama lah gitu. Karena saya di Bandung tinggal di masjid jadi marbot gitu ya. Mungkin dia pengen ngajak ngobrol. Ketika itu dia ngobrol sama saya. Ngobrol gimana. Dia mungkin merasa wah ini cocok ya buat sasaran. Hingga akhirnya dia mengeluarkan dalil-dalil mengenai ayat-ayat tentang perang, Pak. Salah satu ayat yang dikeluarkan, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kata mereka, Nabi SAW diperintahkan dan juga para sahabatnya itu diperintahkan untuk apa? Untuk berjihad melawan kaum kufar dan munafik. Nah, dia menafsirkan ayatnya itu seenaknya, serampangan. Dia ngomong kafir itu seluruhnya harus kita wajib dijihadi. Itu adalah jalan jihad kita. Dan juga kaum munafik itu walaupun dia berkedok sebagai orang Islam, tapi dia munafik, tidak ikut ajaran Islam dengan benar, dia adalah orang yang berhak untuk kita jihadi, katanya gitu, Pak. Dan dia memvonis, walaupun muslim, dia vonis sebagai orang kafir gitu, kadang-kadang gitu. Orang yang dia masih percaya dengan hukum tauhid, salah satunya dengan demokrasi, sampai anak keturunan dari demokrasi ikut pemilihan, pemilu segala macam, dikategorikan sebagai orang kafir menurut dia. Dia mungkin mikir saya tertarik gitu. Saya senyum-senyum aja. Hingga akhirnya dia langsung ngomong gini, ya udah, biar kamu lebih percaya lagi, gitu. Biar kamu lebih percaya lagi, saya bawa kamu ke salah satu tempat, biar nanti kita diskusikan dengan murabi saya, gitu katanya. Karena pada saat itu saya masih suka tentang bela diri, Pak.
awalnya rada ngobrol itu karena bela diri, awalnya bela diri gitu. Akhirnya panjang-panjang nyampe ke situ. Saya langsung inget dari awal udah nggak benar. Hingga akhirnya selidik, saya coba ingin tahu, tapi saya pun menahan diri, cuman pengen tahu aja lah mau kayak gimana. Saya datang ke salah satu tempatnya. Di situ ada yang jadikan base camp, tertutup sekali, eksklusif sekali, dan orang pun di dalam cuma ada 4-5 orang. Ada murabi yang keluar, dia pakai ngomong pakai bahasa Arab. Masmuk, min aina anta? Anta kamalta ad-darasah min aina ma'had. Pokoknya ditanya, kamu dari mana? Sekolah kamu di mana? Sekolah lulusan dari mana? Gitu nanya-nanyanya. Saya jawab aja dengan bahasa Arab lagi karena saya dulu mahasiswa bahasa Arab. Nah, setelah itu jamaah sekalian, nah dia langsung ngomong gini, kamu kalau mau segini nggak bisa keluar lagi, katanya gitu. Saya jawab lagi, memang saya nggak mau masuk, saya mau tahu aja, gitu kata saya. Hingga akhirnya teman yang saya bawa itu, yang merasa jadi teman itu, dia kepanasan. Nah, naonan itu loh, misalkan alim ngiring tong kadi sekalian, dia takut terbocorkan rahasianya, Pak. Dia takut bocor rahasianya. Dan beberapa pekan selanjutnya sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang terjadi di base camp itu. Udah hilang lagi tuh orang itu teh. Dia sampai mengeluarkan dalil, kalau kamu ketemu orang kafir, kepunglah dia dari depan, dari belakang, dari mana arah manapun yang kamu dapatkan, dan perangilah mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, gitu katanya, Pak. Ini kan hadis dalil-dalil kayak gitu kan luar biasa ya. Kalau misalkan dapatnya kepada seorang pemuda yang dia masih ada semangat mengenai membela agama Islam tanpa ada dasar yang kuat, bisa-bisa kebawa. Karena dia mikir, wah ini adalah ajaran yang paling benar mengenai jihad. Atau bahkan dia berpikir jalan pintasnya menuju surga mendapatkan bidadari itu dengan jihad, kan gitu. Makanya banyak yang seperti ini. Itu adalah salah satu alasannya. Nah, jadi yang selanjutnya, tidak seluruh kafir sebagai objek ataupun lawan musuh dari jihadnya kaum muslimin. Hanya harbi saja, dan itu kecil. Dan seluruhnya yang ada di Indonesia, orang-orang yang berbeda faham dengan kita, akidah yang berbeda, itu seluruhnya masuk ke dalam kafir mu'ahad yang telah dilindungi oleh negara mengenai perjanjian untuk hidup damai di antara kaum masyarakat. Jadi ini tidak boleh kita ganggu haknya, tidak boleh kita rampas hak-haknya. Sehingga itu Nabi SAW, kalau misalkan, kata Nabi, kalau misalkan ada orang di antara siapapun kaum muslimin yang mengganggu dan merampas hak-hak kaum mu'ahad, kafir mu'ahad, maka ana hajijuhum yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, akulah yang akan langsung menggugatnya, akulah yang akan langsung memberikan dakwah kepada orang tersebut karena merampas hak dari kaum kafir mu'ahad. Itulah jamaah sekalian mengenai sedikit mukadimah kita mengenai bagaimana cara kita ataupun siapa kriteria orang yang memang dikategorikan sebagai musuh kaum muslimin yang masuk ke dalam kategori jihad. Nanti insya Allah ke depannya kita akan bahas lagi bagaimana adab dalam berperang. Dan tidak serampangan, Islam itu dalam mengatur peperangan kaum muslimin tidak serampangan, tidak asal-asalan. Dan juga bagaimana karakter-karakter kaum mujahid yang harus kita miliki. Dan bagaimana hukum berjihad itu sendiri. Ada hukumnya fardu kifayah, nanti ada fardu ain. Apa saja persyaratan-persyaratannya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan waktu dan kita akan mendalaminya. Dan itulah sebagai bekal kita untuk memperbanyak bekal agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu itu yang dapat menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita berusaha dan juga kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu-ilmu agama ini. Jamaah sekalian, itu barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita tutup saja pengajian kita pada malam kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salah satu buku referensi